Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sudah selesai membahas bab keutamaan berjalan menuju masjid. Nah, sekarang kita masuki bab fadlu intidharis shalah. Bab tentang keutamaan menunggu sholat. Maksud menunggu sholat ini baik selesai sholat sebelumnya, menunggu datangnya sholat berikutnya. Umpamanya habis sholat zuhur, tidak keluar dari masjid, tetap tinggal duduk di masjid menunggu datangnya sholat asar. Atau habis sholat asar duduk di masjid menunggu datangnya waktu sholat maghrib. Atau habis maghrib tidak pulang tapi menunggu datangnya sholat isya dan diam di masjid. Atau mungkin saja dia datang lebih awal. Umpamanya jam 10 pagi dia sudah ke masjid. Diam di masjid menunggu datangnya waktu sholat zuhur. Atau jam 3 subuh atau dini hari sudah ke masjid dan tinggal di masjid, duduk di masjid, apapun yang dilakukan selama itu baik dalam rangka menunggu datangnya waktu sholat subuh. Itu sama, intinya menunggu datangnya waktu sholat. Dan ini adalah amalan yang sangat utama. Sebagaimana keutamaan diterangkan dalam hadis-hadis yang dibahas di dalam bab ini. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis shalah tahbisuhu la yamna'uhu ila ahlihi illa shalah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tak henti-hentinya salah seorang di antara kalian dianggap berada dalam sholat selama sholatlah yang menahan dia. Dia tidak ada yang menahan untuk pulang ke rumahnya, ke keluarganya kecuali sholat. Jadi sengaja dia duduk di masjid menunggu sholat. Tak ada motivasi lain. Tak ada niat lain kecuali menunggu sholat. Padahal hatinya merindukan pulang ke rumahnya. Di rumahnya menyenangkan. Ada istrinya, ada anak-anaknya. Tempat istirahat yang menyenangkan, menenteramkan. Tapi dia tidak pulang. Dalam rangka apa? Dalam rangka menunggu datangnya waktu sholat. Maka orang ini selama menunggu waktu sholat dianggap sedang berada dalam sholat. Maknanya pahala yang Allah berikan kepadanya sama dengan pahala orang yang sedang sholat. Walaupun dia tidak sholat. Mungkin dia membaca Al-Quran, atau berzikir, atau berdoa, atau membaca buku yang bermanfaat, atau diam, atau mengobrol dengan isi obrolan yang bermanfaat dengan temannya yang sama-sama ada di masjid, atau apapun selama tidak maksiat. Maka orang itu dipahalai sama dengan pahala orang yang sholat, walaupun dia tidak sholat, karena duduknya dia di masjid menunggu datangnya waktu sholat. Hadis ini muttafaqun alaih.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Dari hadis ini ada beberapa faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, diterangkan ini oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Pertama, kata beliau, yang bagi al-muhafadhatu 'ala niyyah fi intidharis shalah. Wa dzalika yaqtadi annahu idza sarrafa niyyatahu an dzalika sarifun akhar inqata'a anhu thawabul madhkur. Wa kadzalika idza syaraka niyatul intidhar amrun akhar. Pertama, hadis ini menerangkan hendaklah memelihara niat berdiam diri di masjid hanya untuk menunggu sholat. Karena hadis ini menyatakan la yamna'uhu ayanqaliba ila ahli illa sholat. Tidak ada yang menghalangi dia untuk pulang ke rumahnya kecuali hanya sholat. Tidak ada motivasi lain, tidak ada niat lain. Hendaklah memelihara niat ini, menunggu sholat. Sehingga apabila ada niat lain yang memalingkan dia dari niat asal tadi, maka pahala pun terputus. Tadi disebutkan pahalanya sama dengan sedang sholat, walaupun tidak sholat. Maka terputus pahala itu, nggak dapat pahala sholat. Kalau ada niat lain, umpamanya niat di masjid itu sekedar istirahat melepas lelah. Atau umpamanya niat diam di masjid memanfaatkan wifi-nya. Pas habis sholat sambil berzikir, biasanya orang buka HP, ada wifi dicari. Tadinya mau pulang, karena ada wifi, mau browsing dulu, mau searching dulu, mau macam-macam dulu di masjid. Yang mencegah dia keluar dari masjid bukan sholat, tapi memanfaatkan wifi karena di sana ada wifi umpamanya. Maka nggak dapat pahala yang tadi. Atau perjalanan lelah gitu ya, masuk ke masjid sholat lalu istirahat dulu. Dia tinggal di masjid bukan menunggu waktu sholat yang berikutnya, tapi dia hanya sekedar melepas lelah. Kalau sudah fresh lagi, segar lagi, dia akan berangkat lagi. Maka niat seperti itu tidak menyebabkan dia memperoleh pahala yang sama dengan pahala sholat. Atau nunggu di masjid itu bukan menunggu datang sholat, tapi ada janjian dengan teman, ada janjian dengan kawan, kebetulan janjinya di masjid, jadi aja nunggu di masjid. Yang menahan dia keluar bukan sholat, tapi sampai kawan yang dijanjikan datang, maka enggak dapat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya memperoleh pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Sehingga apa yang menjadi niat dia diam di masjid itu yang menentukan pahalanya. Inilah faedah yang pertama dari hadis ini. Faedah yang kedua, hadza la yuhsalu liman niyatuhu iqa'us shalah fil masjid wa huwa kharijun anhu. Lianna thawabal madhkura murattabun ala niyyah wa syughlul buq'ah bil ibadah. Kedua, hadis ini menerangkan bahwa pahala sholat, pahala menunggu datangnya sholat, tidak diberikan, tidak diperoleh oleh orang yang niatnya menunggu sholat,
tapi menunggunya bukan di dalam masjid, tapi di luar masjid, umpamanya di terasnya atau di halamannya, sambil ngabaso, sambil beli cendol karena di depan masjid itu banyak yang dagang. Menunggunya di luar. Walaupun dia tidak dulu pergi dari lokasi itu karena menunggu datangnya waktu sholat yang sebentar lagi akan datang. Tapi nunggunya di luar. Baik di teras masjid ataupun di halamannya, pokoknya di luar pintu masjid. Maka pahala menunggu sholat tidak didapat. Karena menunggunya bukan di dalam masjid tapi di luar masjid. Adapun pahala yang dijanjikan dalam hadis ini disyaratkan beberapa hal. Pertama, niat memang menunggu sholat. Kedua, berada di dalam bangunan masjid. Yang ketiga, disibukkan dengan ibadah yang layak dilakukan di dalam masjid. Inilah faidah yang kedua. Faidah yang ketiga, jawazu itlaqil lafdhis shalah ala muntadhiriha idza kana qad thabata al-wasfu lahu kama fil hadis illa annahu yubahu lahul kalam. Ketiga, hadis ini pun menjelaskan dibolehkannya menyebut salat kepada aktivitas yang bukan sholat, tapi dilakukan oleh orang yang menunggu sholat. Karena Nabi SAW menyatakan, la yazalu ahadukum fi sholah, madamatis sholah tahbisuhu. Seseorang dianggap sedang sholat, selama sholatlah yang menahan dia. Dia tidak sholat ya, duduk-duduk. Mungkin baca Quran, mungkin zikir, mungkin berdoa seperti yang tadi dijelaskan. Tidak sholat. Tapi oleh hadis disebut dia sedang sholat. Walaupun tidak sholat. Karena menunggu datangnya waktu sholat. Ini menunjukkan bolehnya mengucapkan istilah sholat kepada aktivitas yang bukan sholat. Tapi bagi orang yang sengaja menunggu waktu sholat datang. Oleh karena itu dalam hadis lain disebutkan malam yuhdits. Malam yuhdits itu artinya selama dia ini belum berhadas. Belum berhadas, belum batal. Kalau batal, terputus pahalanya. Nah, adapun selain batal seperti berbicara, maka dibolehkan. Ketika menunggu waktu sholat, lalu dia berbicara dengan isi pembicaraan yang tidak haram, tidak makruh, tidak dibenci, minimalnya mubah. Maka dibolehkan. Telepon atau menerima telepon. Karena dia tidak sedang sholat, cuma menunggu sholat. Pahalanya sama dengan pahala sholat. Malam yuhdits tapi selama dia belum berhadas. Sebagian ulama ada yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan malam yuhdits adalah malam ya'si. Selama dia tidak bermaksiat. Itu penjelasan yang dikemukakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Sebab banyak orang walaupun di dalam masjid dia bermaksiat. Baik bermaksiatnya ghibah kepada orang lain di dalam masjid. Atau bermaksiatnya sendirian, tidak ada orang lain yang menjadi teman bicara. Tapi dia membuka HP, membuka hal-hal yang secara syar'i terlarang. Maksiat. Maka walaupun di dalam masjid dia sengaja duduk di sana menunggu sholat, tapi kalau dia melakukan maksiat, terputuslah pahala yang dijanjikan dalam hadis ini. Jadi, itu faidah yang ketiga. Faidah keempat,
Dari hadis ini ada faidah yang bisa kita ambil dan ini luar biasa. Azmu fadlillahi wa rahmatihi ala hadhil ummah. Agungnya rahmat dan keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini. Karena banyak amalan yang ringan, enteng, sedikit, tapi pahalanya besar, banyak, luar biasa. Dan ini tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Contohnya di dalam hadis ini, tidak sholat tapi dapat pahala sholat. Hanya karena duduk di masjid menunggu sholat. Ringan, enteng, cuma duduk, tidak lelah, malah rehat, malah istirahat. Tapi pahalanya sama dengan pahala sholat. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain banyak. Seperti dianugerahkannya umpamanya malam Lailatul Qadar. Siapa orang yang beribadah di malam itu pahalanya sama dengan ibadah selama 1000 bulan di waktu yang lain. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya orang yang ibadah hanya 1 malam tersebut enteng, tapi pahalanya sama atau lebih baik daripada orang lain yang beribadah selama 1000 bulan secara non-stop siang dan malam. Yang menjadi asbabun nuzul turunnya surah surah Al-Qadar tadi adalah karena malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa zaman baheula ada 4 orang kalangan Bani Israel yang malam harinya sholat semalaman, siang harinya jihad fisabilillah. Walam ya'sullaha tarfatain. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sekejap mata, dan itu mereka lakukan terus-menerus selama 80 tahun. Bayangkan 80 tahun malamnya melakukan sebaik-baik ibadah di malam hari yaitu sholat, siangnya melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari yaitu apa? Jihad fisabilillah. Tak maksiat walaupun sekejap. Itu berlangsung 80 tahun, kebayang pahalanya. Mendengar kisah ini takjublah para sahabat Nabi SAW. Hebatnya 4 orang ini. Maka datanglah malaikat Jibril lalu berkata, "Ya Muhammad, qad ajabat ummatuka ala haula'il arba." Hai Muhammad, umatmu ini telah takjub kepada 4 orang yang tadi aku ceritakan. Maka Allah menurunkan kepada kalian 1 malam. Waktu yang istimewa, yang spesial. Siapa orang yang melakukan ibadah di 1 malam ini, itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan oleh 4 orang dari kalangan Bani Israel tadi. Karena ibadahnya, pahala ibadah di malam itu lebih besar daripada ibadah selama 1000 bulan non-stop siangnya dan malamnya. 1000 bulan itu kalau dihitung ke tahun antara 83 sampai 84 tahun. Dan ini rahmat yang Allah berikan kepada umat ini. Jadi banyak poin syariat yang memerintahkan amalan yang enteng, yang ringan, yang dianggap kecil tapi pahalanya amat sangat besar. Kalimatan habibatani ila rahman, khafifatani al lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat. 2 kalimat itu paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Tapi enteng di lisan.
tapi amat sangat berat dalam timbangan. Dua kalimat itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat itu enteng, sambil merem bisa, sambil berbaring bisa. Orang yang sedang sakit parah juga bisa. Tak perlu keluar tenaga, tak perlu keluar keringat, tak perlu keluar biaya, tidak perlu kuota. Hanya mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka itu yang paling berat dalam timbangan amal kebaikan kita. Dan banyak lagi lah contoh-contoh lain dengan hanya amalan sedikit akan tetapi mampu menghasilkan pahala yang agung, yang besar, yang luar biasa. Dan ini adalah anugerah Allah bagi umat Islam ini yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Inilah 4 poin faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan keutamaan menunggu salat. Pertama, keutamaan pertama adalah pahalanya sama dengan pahala salat. Keutamaan kedua, orang yang diam di masjid menunggu datangnya waktu sholat. Dia akan dimintakan ampunan oleh para malaikat. Dan dimintakan rahmat oleh para malaikat. Selama dia diam di masjid menunggu datangnya waktu sholat, malaikat selalu mendoakan Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Ini keutamaan kedua. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang masih diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Bersabda Rasul alaihi salatu wasallam, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits. Taqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Rawahul Bukhari. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para malaikat selalu bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama dia itu berada di tempat sholatnya. Habis sholat, dia menduduk di tempat sholatnya. Selama itu malaikat itu mendoakan. Semalam yuhdis, selama dia belum berhadas, selama belum batal. Selama dia duduk, malaikat itu mendoakan Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari seperti yang tadi kemukakan. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat menggiurkan. Didoakan. Jangankan oleh malaikat, oleh orang biasa, apalagi kita meyakini orang ini soleh, umpamanya mendoakan kita, aduh kita optimis, kita senang. Apalagi malaikat, lebih dari orang soleh. Mereka tidak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum. Ya pernah maksiat terhadap perintah Allah. Jumlah mereka pun banyak, tak terhitung. Bagaimana kalau makhluk soleh dengan jumlah yang banyak mendoakan kita? Oh, kita optimis. Kita yakin doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dari hadis ini kita mengetahui beberapa pelajaran yang sangat penting bagi kita. Pelajaran pertama adalah al-ikhbar min umuril ghaibiyah. Pertama, hadis ini menerangkan tentang perkara gaib. Perkara yang kita tidak tahu, kita tidak lihat, kita tidak dengar, kita tidak saksikan. Tapi terjadi. Yaitu apa? Para malaikat mendoakan seseorang yang duduk di masjid menunggu sholat. Selesai sholat, duduk di masjid menunggu sholat yang berikutnya. Didoakan. Kita dengar nggak malaikat mendoakan itu? Tidak. Kita lihat nggak? Tidak.
Kita menyaksikan? Tidak. Mungkin penglihatan kita terbatas. Saya pakai alat inframerah, nggak kedetek. Pakai detektor panas, nggak juga. Ini gaib. Kalau memang gaib, kenapa kita percayai? Sebab yang memberitahukannya as-sadiqul masduq. Yang jujur dan wajib dipercaya. Beliau SAW tahu karena diberitahu oleh Allah. Wallahu a'lam bagaimana cara memberitahukannya tidak diterangkan. Apakah Nabi SAW bisa melihat dan mendengar para malaikat mendoakan atau tidak melihat, cuma diberitahu oleh malaikat Jibril atas perintah Allah? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Nabi tahu, diberitahu oleh Allah dengan cara yang Allah kehendaki yang kita tidak tahu. Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun di kalangan manusia. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya Nabi SAW tahu. Malaikat nggak bisa kita lihat, Nabi bisa. Lalu memberitahukannya kepada kita. Jadi ini tentang berita perkara gaib yang wajib kita yakini karena disampaikan oleh Nabi SAW. Dan sifat seorang mukmin muttaqin wajib percaya kepada perkara gaib ini selama perkara gaib ini bersumber dari Quran atau hadis yang sahih. Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, percaya kepada perkara gaib. Inilah faidah yang pertama. Kedua, al-malaikatu tad'u wa tastaghfiru li ahlil iman. Hadis ini menerangkan para malaikat suka mendoakan dan suka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang mengamalkan amalan tertentu. Diterangkan dalam banyak hadis yang sahih selain ayat. Siapa saja orang-orang yang akan didoakan oleh malaikat. Di antaranya orang yang hadir ke majelis pengajian. Didoakan oleh malaikat. Di antaranya lagi orang yang kalau sholat berada di shaf yang terdepan. Innallaha malaikatu yusalluna ala sufufil ula. Dalam riwayat lain ala sufufil mutaqaddimah. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada di shaf yang terdepan. Di shaf yang paling awal. Tentang orang yang mencari ilmu, Rasul SAW bersabda hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada sama manusia. Kalau kita mau saum, baik yang fardu ataupun yang sunnah, malamnya dini hari sebelum adzan subuh bangun lalu makan sahur. Nah, makan sahur juga itu mengundang salawatnya malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Bersolawat maknanya adalah memintakan ampunan dan rahmat bagi mereka. Dan banyak lagi keterangan lain. Dan ini menjadi hal yang menerangkan bahwa para malaikat suka berdoa, suka beristighfar. Berdoa kepada Allah, istighfar kepada Allah untuk kepentingan manusia. Manusia-manusia tertentu, ya. Inilah yang pertama. Kedua,
Al-malaikatu yattali'u ala dzunubi bani Adam. Hadis ini menerangkan kepedulian para malaikat terhadap dosa-dosa Bani Adam. Malaikat juga nggak suka melihat manusia melakukan dosa. Kata orang Sunda mah, sareksek. Ada terjemahannya sareksek itu. Perasaan tidak nyaman melihat sesuatu yang nggak bagus lah gitu. Kalau di kamar atau di rumah berantakan, kayak kapal habis dibom. Lihatnya juga sareksek, nggak nyaman, ya. Atau anak kecil, sore-sore belum mandi, main-main tanah, ya. Wajahnya cemong, belepotan dengan tanah. Kepalanya juga begitu, bajunya juga kotor. Lihatnya juga sareksek, nggak enak, nggak nyaman dilihat, gitu ya. Kita umpamanya lagi menyendiri, berdoa, berzikir, baca Quran atau menghafalkan Quran. Lalu ada orang-orang di sekitar ngobrol dengan obrolan yang kotor, yang jelek. Aduh, sareksek dengernya juga. Itu sareksek. Para malaikat merasa sareksek terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Adam. Makanya mereka suka memintakan ampunan bagi Bani Adam kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab sareksek melihat orang itu berdosa. Dan ini menunjukkan para malaikat melihat dan juga peduli kepada manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Inilah faidah yang ketiga. Keempat, fadlul masajid wa annaha khairul biqa. Hadis ini menerangkan keutamaan masjid dan masjid ini sebaik-baik tempat di muka bumi. Makanya orang yang diam di masjid hukumnya beda dengan orang di luar yang berada di luar masjid walaupun niatnya sama. Di dalam masjid, diam di dalam masjid niatnya menunggu sholat. Dapat pahala sholat. Walaupun tidak sholat. Karena sholatnya belum. Menunggu. Masih ditunggu. Nah, orang menunggu sholat tapi di luar masjid. Beda pahalanya tuh. Begitu juga kajian. Jumatan. Jumatan umpamanya orang yang berada di dalam masjid dengan di luar masjid beda. Umpama masjidnya penuh sampai banyak orang yang di luar. Ada orang yang sengaja di luar, adem di luar mah. Kalau di dalamnya pengap, ngantuk gitu ya, bored. Bukan boring. Boring itu ngebetein. Kalau bored, bete. Akhirnya sengaja di dalam masjid masih kosong, dia sengaja ngambil tempat di luar yang strategis. Ya dapat itu keutamaan sholat di masjid. Karena apa? Karena dia bisa ke masjid tapi tidak ke masjid, malah di luar masjid. Beda pahalanya tuh. Jangankan di dalam dengan di luar masjid. Sesama di masjid, shaf pertama dengan shaf kedua apakah sama pahalanya? Beda, tidak sama. Lebih utama shaf yang pertama. Tadi dikemukakan shaf yang pertama dapat sholawat dari Allah dan para malaikatnya. Innallaha malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada di shaf yang depan. Dan ini menunjukkan apa? Keutamaan masjid. Dan ini sebaik-baik tempat di muka bumi. Makanya memasukinya nggak sembarangan, ada adab. Masuk, adabnya dahulukan kaki kanan. Keluarnya dahulukan kaki kiri. Masuk keluarnya ada doa yang harus dibaca. Di dalam masjidnya ada aturan-aturan yang tidak berlaku di luar masjid. Harus tahiyatul masjid. Ada larangan mencari barang hilang. Ada larangan berdagang, berjualan di dalam masjid.
Ada larangan mengumumkan barang yang hilang dan seterusnya. Ada adab menunjukkan ini tempat spesial nih. Beda dengan di luar masjid, ya. Padahal mencari barang hilang, berdagang, ya, mengumumkan barang yang hilang, hukum asalnya mubah saja. Dibolehkan, tidak haram, tidak terlarang. Tapi ketika itu di dalam masjid maka terlarang. Menunjukkan ini punya nilai spesial. Inilah faedah yang keempat. Kelima, fadlu intidhari shalah. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan menunggu sholat. Tadi disebutkan menunggu sholat pahalanya sama dengan sholat. Terus tadi juga disebutkan menunggu sholat, selama menunggunya didoakan oleh para malaikat. Dimintakan ampunan dan juga dimintakan rahmat. Inilah poin yang kelima. Keenam, keutamaan yang keenam, yustahabu lil muntadhiri fil masjid ayyabqa ala wudu'in. Hadis ini menerangkan disunnahkan bagi orang yang menunggu sholat di masjid untuk memelihara wudunya, jangan sampai batal. Begitu batal ya wudu lagi. Karena kalau batal putuslah pahala yang sama besarnya dengan pahala sholat. Putus juga doa malaikat. Malaikat berhenti mendoakan dia. Karena Nabi SAW tadi menyatakan malam yuhdits, selama dia belum berhadas. Maka hendaklah orang yang sedang menunggu sholat di dalam masjid menjaga wudunya jangan sampai batal, dan apabila batal hendaklah dia berwudu kembali dan masuk kembali. Sebab kalau umpamanya ingin mengeluarkan sesuatu nggak bagus juga untuk ditahan, ya nggak, mules nanti. Mau kencing ya jangan ditahan, bisa ke ginjal nantinya. Mau BAB jangan ditahan, bisa mules nanti. Begitu juga mau buang angin, keluarin saja, tapi pelan-pelan. Jangan mengganggu orang lain. Kalau bisa jangan dulu dikeluarin di masjid, tahan gitu, nanti setelah di WC keluarkan anginnya, wudu lagi. Jangan keluarkan dulu di masjid, nanti polusi. Walaupun tidak sebahaya virus. Konon katanya bermanfaat. Tapi madarat karena tidak nyamannya bagi orang yang menciumnya. Terakhir, faedah yang terakhir, anna intidhar as-shalah fil masjid. Hadis ini menerangkan bahwa menunggu sholat di dalam masjid mengundang turunnya ampunan dan rahmat dari Allah SWT. Tanpa disadari, terasa atau tidak, dosa orang itu berguguran selama dia menunggu di dalam masjid, menunggu sholat. Kenapa? Banyak alasan. Pertama tadi ada doa malaikat. Selama duduk, malaikat mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Kedua, menunggu waktu sholat di masjid itu hasanat. Hasanat itu kebaikan. Dan semua kebaikan menghapus dosa. Allah menyatakan, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya al-hasanat atau kebaikan itu bisa menghapus dosa. Yang ketiga, menunggu sholat di dalam masjid mengandung unsur masyaqqah. Masyaqqah itu ya anggaplah penderitaan, sesuatu yang memberatkan kita. Bete enggak? Ya bete. Pegel enggak? Ya pegel. Cangkel enggak? Ya cangkel. Secara psihis ingin keluar jalan-jalan, jajan cendol, jajan bakso tahu, jajan apa saja, kan gitu ya.
Dan itu masyaqqah secara psikis. Selain secara fisik. Dan seluruh yang masyaqqah, apalagi masyaqqah ini, penderitaan ini, rasa berat ini lahir dari ibadah. Seperti menunggu sholat. Seperti saum ada masyaqqahnya yaitu lapar haus. Semua masyaqqah selain menghapus dosa juga mengundang pahala. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan yang dialami. Demikian juga dosa yang akan diampuni berbanding lurus dengan kadar masyaqqah atau penderitaan yang dialami. Makin menderita, makin besar pahalanya. Ya, inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis yang sudah kita bahas. Insya Allah hadis yang berikutnya nanti akan kita terangkan di hari Ahad yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangazin. Nah, syukran Ustaz atas penjelasan yang disampaikan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, kami beritahukan kembali bahwasanya kajian kita pagi hari ini adalah kajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada hari Ahad ini tanggal 24 Safar 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Oktober tahun 2020 Masehi. Bagi antum yang akan bertanya, kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227146. Bagi antum pengguna atau menyaksikannya melalui media sosial, bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Didin di Pataruman, Pak. Oh, silakan Pak Didin. Ya ini Ustaz, barakallahu fiik. Kalau kita menunggu sholat gitu, tapi ngobrol sama teman gitu, dapat doa malaikat juga nggak Ustaz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Pak Didin di Pataruman. Tadi sudah diterangkan, termasuk ngobrol selama isi obrolannya baik. Apalagi tentang ilmu atau informasi dakwah. Kedua, obrolannya tidak mengganggu siapapun. Tidak ada yang sholat, di sampingnya tidak ada yang sedang membaca Al-Quran, pokoknya tidak ada yang merasa terganggu. Selama ngobrolnya isinya baik dan tidak menimbulkan madarat, tidak mengganggu orang lain yang sedang ibadah, maka dibolehkan dan tidak merusak pahala yang dijanjikan dalam hadis tadi. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita angkat kembali penelpon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dengan Wildan Abu Arfi di Bandung, Buah Batu. Silakan. Ya, silakan Pak Wildan. Afwan Ustaz mau tanya. Yang pertama, jika kita menunggu waktu sholat terus berpindah tempat tapi masih dalam satu masjid. Masih dalam masjid ya, masih dalam masjid, apakah itu berbeda keutamaannya gitu, yang pertama. Yang kedua, untuk akhwat itu bagaimana ketika kita mau menunggu tapi di rumah gitu, karena kan tidak ke masjid itu, apakah bagaimana supaya bisa mendapatkan syafaat yang sama gitu. Barakallahu fiik. Baik. Wa fika barakallah. Ya, Pak Wildan ya di Margahayu di Buah Batu. Barakallahu fik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana bila berpindah? Ulama ikhtilaf. Pertama menyatakan tidak boleh karena tadi dikatakan dalam hadis yang sudah kita bahas, dikatakan madama fi musallahu alladhi shalla fi, selama dia berada di tempat sholat yang tadi dia sholat di sana. Jadi kalau berpindah maka gugur. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua boleh. Karena yang dimaksud selama dia berada di tempat sholatnya itu maksudnya di dalam masjid itu. Seluruh masjid itu tempat sholat. Dan
menurut uraf kita pasti ada kebutuhan untuk berpindah tempat di dalam masjid tersebut dengan alasan-alasan yang syar'i ataupun yang hissi. Alasan yang syar'i contohnya umpamanya dia mau sholat lagi lalu bergeser tempatnya untuk memperbanyak tempat yang dipakai sujud bagi dia sehingga kelak menjadi saksi di akhirat. Atau keperluan hissi, contohnya umpamanya mengambil mushaf. Atau contohnya umpamanya ingin sambil bersandar biar lebih kuat selama menunggunya. Atau umpamanya menyalakan atau mematikan kipas angin atau AC. Baik udaranya panas lalu dimatikanlah, dinyalakanlah kipas angin atau AC bila di masjid itu ada AC dan kipas anginnya. Atau kedinginan lalu dimatikan. Hal-hal yang seperti itu sesuatu yang lumrah. Yang tidak tercela, yang dibolehkan. Oleh karena itu, kalau memang ada uzur syar'i atau ada uzur yang mengharuskan dia berpindah, maka tidak terlarang untuk berpindah. Dan itu tetap dalam koridor madama fi musallahu alladhi shalla fihi. Selama dia berada di tempat sholat yang tadi dia sholat di sana, maksudnya ya di sana di masjid. Bukan di titik tempat dia sholat tadi, bukan. Ya. Ini pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, apa wanita ya? Wanita juga kata orang Selasau kabita dengan keutamaan tadi. Kabita ingin menunggu sholat di masjid. Boleh nggak? Boleh, wanita berangkat saja ke masjid. Selama apa? Selama pertama ada izin dari yang berwenang. Bukan dari polisi. Izinnya dari yang berwenang terhadap si wanita itu. Kalau dia sudah bersuami, ya izin dari suaminya. Kalau dia masih belum laku, ya izin dari walinya, dari ayahnya kalau ayahnya masih ada. Itu pertama. Kedua, aman dari fitnah baik di jalannya ataupun di masjidnya. Ketiga, tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang wanita. Jangan sampai istri ingin ikut ke masjid bersama suaminya. Padahal dia punya kewajiban nanti seusai suaminya pulang dia harus menyiapkan mungkin makannya atau apanya gitu ya. Sehingga suami pulang tinggal prung, kalau makan tinggal makan karena lapar suaminya. Umpamanya apalagi maghrib. Senin atau Kamis saum umpamanya. Pulang dari masjid itu langsung makan. Suaminya sudah membayangkan begitu pulang sudah lengkap di meja makan. Kalau istrinya ikut begitu pulang pak-pik-pak heula tuh ya. Mengecewakan suami. Jadi tidak meninggalkan kewajiban. Maka boleh si wanita itu berangkat ke masjid. Dan kalau mau berangkat ke masjid dengan kondisi seperti itu minta izin ke walinya, jangan dilarang. Izinkan dia. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang para wanita untuk pergi ke masjid Allah. Dapat enggak pahala? Dapat. Sama enggak? Sama. Ke masjid lalu menunggu dari maghrib sampai isya di masjid. Dari zuhur sampai asar di masjid. Asal yang tadi tidak meninggalkan kewajiban, aman gitu ya, dan ada izin. Tapi Nabi SAW menyatakan, wa buyutuhunna khairul lahunna, tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Mana lebih baik? Aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya. Jadi kalau wanita tidak ada halangan ke masjid lalu berangkat ke masjid, dia memperoleh pahala sama dengan laki-laki. Tapi kalau dia tetap tinggal di rumahnya dan sholat di rumahnya, menunggu sholat di rumah tempat dia sholat, maka pahalanya lebih besar daripada berangkat ke masjid. Mending mana? Apa motivasi pergi ke masjid? Biar ada yang ngeceng? Enggak, ngejar pahala. Pahala di rumah aja lebih gede gitu ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi.
Syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengangkat penelpon berikutnya. Satu lagi. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Muhammad bin Idris Pak dari Mandailing Natal. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Di waktu saya mau sholat maghrib di kampung tetangga saya sudah terdengar suara azan. Memang waktu sudah dapat. Kemudian di kampung saya belum ada sholat. Begitu. Iya, sudah keburu putus. Tapi sudah ditangkap ya, bisa ditangkap. Dari mana tadi teh? Mandailing Natal. Mandailing Natal. Mandailing di Medan ya? Ya, Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Mungkin pakai streaming atau pakai YouTube, Facebook, sehingga ada delay ya. Dan beliau mendengarnya di radio, jadi agak telat. Iya, beliau bertanya, Pak Muhammad di Mandailing Natal, di kampung sebelah sudah terdengar azan karena memang waktu azan sudah masuk. Tapi di masjid terdekatnya belum, karena mungkin muadzinnya terlambat atau jamnya yang terlambat. Bagaimana ini gitu ya? Taib, barakallahu fiik. Yang harus kita lakukan jawab semua azan yang kita dengar semampu kita. Kalau dari tetangga sebelah kedengaran karena pakai speaker yang keras, ya kita jawab. Ada lagi azan di masjid lain yang kita bisa jawab, ya jawab semampu kita. Kalau ada 10 masjid semuanya kedengaran, jawab semampunya. Kalau mampu menjawab semuanya, jawab semuanya. Kalau hanya mampu 8. Kalau hanya mampu 5, semampunya. Nah, adapun untuk sholat, tetaplah kita sholat di masjid yang bisa kita datangi. Kalau di kampung orang lain terlalu jauh, apalagi nyebrang sungai umpamanya, sungainya banyak buaya, ya sudah kita sholat di masjid yang dekat dengan kita yang tidak harus nyebrang sungai. Di masjid yang ada di kampung kita ya. Umpamanya pas mau berangkat ke masjid, di sana sudah selesai azan, bahkan sudah kedengaran qomat, di kita baru azan. Ya jawab lagi azan di kita. Kemudian kita tetap ikut sholat berjamaah dengan masjid yang kita datangi, bersama imam di masjid tersebut. Walaupun rada telat ya nggak masalah. Karena setiap masjid menetapkan kebijakan yang berbeda tentang waktu menunggu sholat. Dari azan ke qomat kan ada yang langsung, ada yang hanya cukup 2 rakaat 5 menit paling, ada yang dipatokan pokoknya dari azan ke qomat 15 menit. Mau orang sudah pada ngumpul mau belum, pokoknya 15 menit. Ikuti aturan itu. Tetaplah berjamaah dengan masjid yang dekat dengan kita dan menunggu imam di masjid itu dan sholat bersama imam tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Dari pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, dari hamba Allah di Pangkal Pinang. Assalamualaikum Ustaz. Ana pernah dengar tentang apabila sudah berada di masjid, maka dilarangnya meninggalkan masjid saat azan sudah dikumandangkan. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, betul. Kalau azan di masjid tersebut sudah berkumandang, tidak boleh keluar tanpa uzur. Siapa yang keluar dia munafik. Kecuali kalau ada uzur, umpamanya batal, kemudian dia mau berwudu untuk niat kembali lagi ke masjid itu. Atau umpamanya tidak batal tapi kebelet. Saya mau pipis dulu, ya boleh keluar. Tapi berwudu kemudian untuk niat kembali lagi. Atau umpamanya azan berkumandang, hujan turun, dan kita mau menyelamatkan sendal kita agar tidak basah. Dipindahkan ke tempat yang teduh. Tidak untuk pergi meninggalkan masjid, untuk kembali ke masjid itu boleh.
Jadi yang dimaksud dengan bila adzan sudah dikumandangkan di suatu masjid dan kamu berada di masjid itu, maka tidak boleh keluar untuk meninggalkan masjid. Maksudnya keluar untuk pergi tanpa niat kembali untuk sholat. Enggak. Pergi untuk apapun tidak boleh. Adapun kalau keluar karena ada keperluan dan niat kembali lagi ke masjid itu untuk melakukan sholat berjamaah, maka boleh dan tidak apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz. Kita satu lagi dari pesan singkat dari Pak Misdar Hakim di Jalan Mujair nomor 29 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ustaz, dalam menunggu waktu sholat setelah kajian lalu mengantuk-kantuk dan ketiduran, apakah bisa menghilangkan keutamaan mendapatkan pahalanya sedang kita masih berada di masjid tersebut? Iya, barakallahu fiik. Sedang ikut kajian ngantuk gitu atau nunggu sholat? Setelah kajian mengantuk. Oh, setelah kajian. Umpamanya ba'da asar ada kajian di masjid itu kita ikut sampai jam 5. Jam 5 kita tidak pulang, tidak keluar, tapi nunggu sholat di masjid itu. Selama menunggu terkantuk-kantuk, boleh apa tidak? Ya bukan boleh tidak, ngantuk itu sesuatu yang tidak bisa dilawan. Ya, walaupun bisa diantisipasi dengan cara narik nafas, berpindah tempat, gerak-gerak sedikit gitu ya. Tapi kadang-kadang kita membaca Al-Quran langsung disergap rasa ngantuk. Maka hal tersebut tidak merusak pahala yang kita peroleh. Ya, kecuali kalau tertidur pulas maka batal. Baik posisi tertidur pulas itu sedang duduk nyender atau duduk tegak, apalagi berbaring, maka batallah wudhu kita. Kalau sudah batal wudhu berarti tadi kita sudah dikatakan berhadas. Maka harus keluar dari masjid untuk berwudu kembali, kemudian balik lagi ke masjid tersebut. Begitu berhadas maka keutamaan yang tadi dijanjikan terputus. Para malaikat berhenti mendoakan. Pahala sholat juga terputus. Sampai dia berwudu kembali, kemudian datang lagi dan duduk menunggu waktu sholat tiba lagi ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya dari... Nah, syukuran Ustaz. Kita angkat dari penelpon. Halo. Halo, Bapak. Ya, halo. Silakan, Pak. Dari siapa di mana? Dari Serang. Dari Vietnam? Serang. Serang. Oh, silakan. Dari Pak siapa? Dari Abu Ridho di Serang. Silakan. Pak Abu Ridho. Ya. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tak mau nanya lafaz azan, Tat ya. Azan itu yang Allah Akbar, Allah. Halo? Ya, silakan Pak. Allah Akbar itu di tempat saya tuh azannya tuh jadi dia terputus gitu, Tar. Allahu Akbar gitu, Tar. Itu yang benar nyambung atau terputus juga? Allahu Akbar. Ya. Atau boleh gitu, terputus gitu, Allahu Akbar putus dia gitu, Tar. Baik. Ya, itu aja, Tar. Ya. Iya. Syukran, Tar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Abu Ridho di Serang, Banten ya. Di Serang, Banten atau di sawah? Serang kota ya. Lafaz adzan kalau mau disambung boleh, itu lebih utama. Dipisah atau diputus juga boleh ya. Kalau disambung Allahu Akbaru ya, Allahu Akbarullahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu disambung ya. Tapi barnya itu disukunkan. Maka tidak boleh. Kalau disambung itu tidak sukun tapi dhammah. Allahu Akbaru ya. Kemudian nyambung ke lafaz Allah berikutnya. Jadi Allahu Akbarullahu Akbar. Itu yang pertama. Boleh diwakafkan, boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh juga ya. Nah, cuma yang harus diperhatikan adalah panjang pendeknya. A-nya
baik akbar maupun Allahnya tidak boleh panjang, barnya juga tidak boleh panjang. Kalau itu panjang, itu sudah beda arti, bahkan artinya itu bisa kufur. Umpamanya Allahu Akbar, umpamanya dibaca Allahu Akbar atau Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Itu semuanya adalah lafaz-lafaz kufur. Kenapa? Karena kalau A-nya dipanjangkan Allahu Akbar, maka A panjang itu menunjukkan ada dua alif. Allahu Akbar. Apakah Allah itu maha besar? Jadi istifham, jadi kalimat tanya. Kalimat tanya itu menunjukkan keraguan-raguan apakah benar Allah itu maha besar? Ya, maka tidak boleh panjang alifnya. Demikian juga bar, Allahu Akbar. Bar itu jamak dari kabar. Kabar itu tambur. Tambur tuh yang suka dipukul pada waktu apa tuh? Perang, brung, brung, brung. Atau apa yang band tuh apa? Drum. Bukan drum. Yang sambil baris teteh. Oh, drum band. Drum band. Nah, itu tambur. Tambur ya. Bahasa Arabnya kabar. Jamaknya akbar. Jadi kalau kita atau seorang muadzin Allahu Akbar. Mananya apa? Allah itu tambur, Allah itu tambur. Itu lafaz kufur. Makanya perhatikan. Seorang muadzin harus orang yang tahu tajwid makhraj. Sehingga tidak salah dalam berucap. Tidak salah dalam mengumandangkan lafaz azan. Ya, antara sya dengan so beda. Antara umpamanya panjang pendek pada bar dengan bar itu jauh berbeda maknanya ya. Jadi demikian tunjuk muadzin itu orang yang bisa ngaji. Orang yang tahu aturan tata cara baca Al-Quran, ngerti tajwid dan makhraj. Syukur-syukur kalau mengerti bahasa Arab sehingga dia itu bisa menghayati maknanya. Sama dengan baca Quran, sama dengan zikir, sama dengan sholat. Maka azan pun harus ada penghayatan. Di dalamnya ada kekhusyuan. Ya, kekhusyuan seorang muadzin itu suara yang dihasilkan dari kekhusyuan itu berdampak besar kepada telinga orang yang mendengarkannya. Kepada hati para pendengar. Jangan biarkan orang yang gak bisa ngaji, ya kemudian azan kelihatan itu. Ini muadzin gak bisa ngaji nih, kelihatan. Dari tajwidnya, dari makhrajnya kelihatan ya. Ya demikian cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.